Saudara, dua ruang kelas di SD Negeri Bondoyudo 2 di Lumajang ambruk diduga karena rapuhnya bangunan gedung. Akibatnya para siswa harus berbagi ruang kelas untuk belajar. Dua ruang kelas yang ambruk ini adalah ruang kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar Negeri Bondoyudo 2 Kecamatan Sukodono Lumajang. Tak hanya atap dan dinding, meja dan kursi juga rusak dan tak bisa digunakan kembali. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 20 Agustus. Beruntung bangunan ini ambruk pada dini hari saat kelas sedang kosong. Diduga ruang kelas ini ambruk karena bangunannya rapuh. Rapuhnya bangunan ini sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 2020 dan dilaporkan sekolah kepada pihak terkait, namun hingga saat ini belum ada perbaikan. Akibat peristiwa ini, siswa kelas 1 dan 2 harus berbagi ruang belajar dengan kelas lainnya. Sekolah juga mengosongkan ruang kelas di samping bangunan yang ambruk lantaran dikhawatirkan membahayakan. Sudah tidak dipakai sudah berapa lama? Kata menurut teman-teman sudah hampir 3 tahunan. Memang kondisinya? Iya, memang tidak bisa dipakai karena takut mengganggu anak-anak. Kalau robohnya sendiri? Tanggal berapa? Minggu kemarin? Tanggal berapa minggu kemarin? Tapi memang tidak ada? Tidak ada. Ya? Tidak ada korban, tidak ada apa. Karena kejadiannya itu jam 1 malam. Iya, menurut warga jam 1 malam. Memang sudah rapuh, kayu-kayunya itu memang sudah rapuh. Selama 3 tahun belum dipakai, tidak dipakai itu apa sudah lapor ke dinas? Sudah. Gimana tanggapannya? Dinas sudah menanggapi dengan baik dan kemarin terakhir itu insya Allah tahun ini sudah direhab. Pihak sekolah berharap bangunan yang ambruk dapat segera diperbaiki agar para siswa dapat kembali belajar dengan normal. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, kebakaran melanda gedung asrama Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Jalan Ketintang Wiyata Minggu dini hari. 6 penghuni asrama harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar dan sesak nafas. Kebakaran terjadi di asrama Bougainville, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Jalan Ketintang Wiyata Surabaya Minggu dini hari. Kebakaran menghanguskan ruangan di lantai 1 gedung asrama yang biasa digunakan untuk menginap peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan diklat. Saat kebakaran terjadi, ada belasan orang yang menginap dan berhasil menyelamatkan diri dari lantai 2. 6 orang yang menginap di asrama harus dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar dan sesak nafas akibat menghirup asap kebakaran. Menurut keterangan saksi yang menginap di asrama, kebakaran bermula dari lobi lantai 1, yang saat itu ada 2 orang wanita penghuni asrama berteriak karena AC meledak dan muncul api. Penghuni yang tengah beristirahat di lantai 2 langsung menyelamatkan diri dengan melompat dari balkon dan atap selasar. Tapi kita udah lengkap semua. Udah lengkap, saya cari sudah lengkap semua walaupun ada yang di rumah sakit. Tapi aslinya udah ketemu lah. Ya, mau yang di PKN di lantai 3 pun sudah ketemu semua teman-teman saya. Udah ketemu semua, udah aman. Ya, udah aman. Cuma yang di rumah sakit nih yang parah hanya 2, Mas Furkon sama Rudi. Gimana Pak? Ya sempat semaput aja, nggak sadarkan dia. Pak, ini tadi asal apinya dari mana Pak? Apinya dari bawah, lobi bawah. Iya, lobi bawah. Ternyata katanya AC-nya meledak. AC-nya lobi bawah. Jadi yang kebakaran pada malam hari ini adalah balai diklat milik provinsi ya, di asrama Bougainville. Ini gedung ini 3 lantai, kebakaran ada di lantai 1 di bawah sendiri. Tapi pas gedung itu pas ada kegiatan sehingga ada penghuninya di asrama Bougainville ini, sehingga tadi ada beberapa kebakarannya sudah bisa dipadamkan, tapi ada beberapa korban yang akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Dari penyebab sendiri sampai saat ini sudah diketahui? Kenapa? Untuk penyebab sendiri? Penyebab dugaan konsleting karena ini ruangan kantor ya, jadi tidak ada kompor, tidak ada apa, tidak ada. Dugaan awal nanti biar tim Inavis yang menentukan, tapi dugaan kami dari konsleting. Kebakaran asrama Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur diduga akibat korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian.
Setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, sebuah usaha rumahan industri sepatu di Mojokerto ludes terbakar. Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah yang lupa dimatikan. Kebakaran meluluh lantakan gudang tempat produksi dan penyimpanan sepatu hingga kerugian mencapai miliaran rupiah. Kebakaran hebat menghanguskan industri rumahan sepatu di Jalan Raya Mojosari Pacet, Desa Jatilangkung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Cuaca panas disertai hembusan angin kencang menyebabkan kobaran api cepat membakar habis gudang tempat produksi dan penyimpanan sepatu. Saksi mata mengatakan api pertama kali muncul di sisi barat gudang. Api terus membesar karena gudang penuh bahan pembuatan sepatu seperti karet dan lem. Kebakaran membuat panik warga karena khawatir api menjalar ke permukiman. Diduga kebakaran disebabkan percikan api pembakaran sampah yang lupa dimatikan usai pesta peringatan HUT kemerdekaan. Paginya ada kegiatan orkes 17-an. Oh, peringatan HUT itu ya? Iya, makanya diliburkan, nggak ada karyawan. Terus yang terbakar ini bagian apa, Pak? Ya ini kayak sol sepatu, sol sandal, ya bahan-bahan dari pembuatan sepatu. Kira-kira penyebabnya apa ini, Pak? Ini kalau tidak salah ya kayak percikan apa? Tadi informasi ada yang karyawan ada yang bakar-bakar, cuma akhirnya tinggal pulang. Kebakaran dipadamkan setelah 5 unit mobil PMK diterjunkan. Selain menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah, peristiwa ini juga menyebabkan kemacetan panjang. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi peringatan bagi kita agar tidak membiarkan anak kecil bermain korek api. Di Magetan, gudang penyimpanan gabah dan alat pertanian ludes terbakar. Peristiwa ini terjadi setelah cucu pemilik gudang bermain korek api dan membakar kulit jagung hingga menyambar seisi gudang. Kebakaran ini terjadi di Desa Kuon Harjo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan. Gudang penyimpanan alat pertanian dan gabah milik Sarmini, 60 tahun, ludes dilalap si jago merah. Teriknya matahari dan kencangnya hembusan angin membuat api dalam hitungan menit menghanguskan gudang. Warga menyiramkan air dan merobohkan gudang untuk mencegah api membakar rumah Sarmin yang berada di sebelahnya. Api padam setelah 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kebakaran diduga dipicu oleh cucu pemilik rumah yang bermain korek api dan membakar beberapa daun jagung kering di dekat gudang. Malahan bisa ke rumah sekalian. Api memang besar sekali waktu itu, Pak. Api dah tidak bisa dikendalikan. Nah itu sampai pohon-pohon sampai sana semua. Api tidak bisa dikendalikan karena terlalu besar, tidak bisa dikendalikan. Jadi ya, alhamdulillah kesepakatan warga itu dengan serentak memadamkan bisa padam sampai seperti. Kalau nggak ada masyarakat yang memadamkan hilang. Rumah itu hilang semua itu, hangus terbakar. Itu anak baru umur 3 tahun mainan korek api dan membakar kopot kulit jagung itu tadi, akhirnya merembet ke gudang yang terbakar. Terus yang dilakukan Bapak apa tadi waktu melihat api? Waktu dilakukan ya sama tetangga atau masyarakat itu ikut membantu untuk mematikan geni tersebut dan akhirnya geni yang sudah terbakar ini tidak bisa diatasi, akhirnya yang sebelah utara akhirnya dirobohkan, akhirnya tidak merembet ke rumah induk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Beralih ke informasi ringan, saudara. Nelayan Pantura di Probolinggo punya tradisi unik mengungkapkan rasa syukur atas hasil tangkapan ikan yang berlimpah. Mereka menggelar petik laut dengan iring-iringan perahu hias warna-warni.
Ratusan perahu hias memenuhi dermaga pelabuhan pelelangan ikan Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo Sabtu siang. Selain perahu yang dicat warna-warni, umbul-umbul dan bendera juga mewarnai daerah ini. Perahu-perahu itu akan mengiringi larung sesaji dalam rangkaian tradisi petik laut yang digelar nelayan Pantura Probolinggo. Uniknya, di antara ratusan perahu hias besar terdapat sebuah miniatur perahu yang berisi berbagai hasil bumi, peralatan rumah tangga, hingga aneka makanan. Setelah doa bersama, miniatur perahu dilarung ke tengah laut, diiringi ratusan perahu hias yang ditumpangi nelayan serta warga pesisir. Beberapa nelayan dari luar daerah berebut sesaji, namun nelayan maupun warga setempat tidak boleh ikut sebab mereka yang menyediakan sesaji itu. Tradisi petik laut merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil tangkapan ikan yang melimpah. Doa dan harapannya apa Ibu? Dan nelayan semakin jaya dan berkah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua warga nelayan di Kecamatan Mayangan, Kelurahan Mayangan sudah diberikan kita untuk bisa bekerja selamat dalam suatu kegiatan. Demikian. Larung sesaji yang digelar kali ini merupakan yang terbesar dalam 3 tahun terakhir. Selain ratusan perahu, ratusan warga juga antusias mengikutinya hingga ke tengah laut. Dendi Ari Gofur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, hutan mangrove Gunung Anyar Surabaya telah diresmikan menjadi kebun raya mangrove satu-satunya di Indonesia. Dengan luas 32 hektar dan memiliki 57 tanaman mangrove, tempat wisata di timur kota pahlawan ini tak hanya ramai pengunjung, tetapi berfungsi sebagai tempat konservasi, pembibitan, penelitian, serta pengelolaan taman mangrove. Kebun Raya Mangrove KRM Gunung Anyar Surabaya terletak di wilayah timur Surabaya, tepatnya di Jalan Medokan Sawah Timur, Kecamatan Rungkut. Dengan luas 32 hektar, kebun raya yang menjadi satu-satunya kebun raya mangrove di Indonesia ini menjadi wisata primadona bagi warga Surabaya maupun luar Surabaya pasca diresmikan beberapa waktu lalu. Selain rimbun dan nyaman untuk bersuah foto, kebun raya mangrove ini juga menawarkan berbagai wahana. Di antaranya wahana air susur sungai, sepeda air bugi, dan ATV. Tiket masuknya hingga saat ini gratis. Namun, untuk menikmati berbagai wahana sudah berbayar. Edi Kurniawan, salah satu pengunjung, mengaku datang karena penasaran serta ingin mengenalkan tanaman mangrove kepada anaknya. Kesini nih ngapain, Pak? Kesini ke kebun raya mangrove untuk ngajak anak sama keluarga berwisata sambil beredukasi. Terkait dengan ini kan kemarin kita tahu ya ada diresmikan untuk kebun raya mangrove yang baru, jadi sekalian juga ngajak keluarga di sini ingin tahu juga bahwa di dalamnya ini terkait dengan apa istilahnya budidaya apapun mangrove itu ya, yang dimana kalau setahu saya kalau tanaman mangrove ini kan khususnya di daerah pesisir itu juga banyak berguna untuk menahan abrasi dari air laut ke daratan gitu. Kebun raya mangrove ini memiliki 57 jenis tanaman mangrove, di antaranya mangrove buta-buta atau menengan, luruh, dan api-api lidah. Sekarang jadi kebun raya mangrove satu-satunya di Indonesia terkait dengan pengelolaan. Sekarang kita di bawah UPTD, di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait dengan pengelolaan, terkait dengan jenis sudah ada, alhamdulillah sudah ada 57 jenis dengan luasan lahan yang ada di kebun raya mangrove ini. Ada 2 wilayah, yang di Gunung Anyar ini ada 11 hektar, yang di Medokan Sawah ada 16 hektar, yang di Wonorejo ada 4,3 hektar. Jadi total semua Gunung Anyar, Medokan maupun Wonorejo ini total semua 32 hektar. Tak hanya sebagai tempat wisata edukasi, kebun raya mangrove ini memiliki 6 fungsi: konservasi, pembibitan, penelitian, wisata, jasa lingkungan, dan pengelolaan pangan alternatif.
Di hari libur akhir pekan, pengunjung bisa mencapai 1.500 orang, sedangkan hari biasa 200-an wisatawan. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.